Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetisi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 1 UD Sejuk Indonesia. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang cara pengisian worksheet atau kertas kerja atau neraca lanjut milik UD Sejuk Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk pengisian worksheet ya. Terdiri dari kolom account number, kemudian account name, trial balance, adjustment trial balance, income summary, dan balance sheet. Nah, untuk kolom trial balance ini, nantinya datanya kita ambil dari trial balance yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya, jadi nanti semua data yang ada di trial balance ini, kita pindahkan semua nilainya ke dalam lembar kerja worksheet, yaitu di kolom trial balance. Kemudian yang kedua ada kolom adjustment. Nah, untuk kolom adjustment ini, datanya kita ambil dari adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian yang sudah kita buat juga sebelumnya ya. Jadi semua data yang ada di jurnal penyesuaian ini akan kita pindahkan semua nilainya ke dalam kolom adjustment yang ada di worksheet. Kemudian untuk adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan, ini nilainya diambil dari kolom trial balance atau kolom neraca saldo ditambah dengan kolom adjustment atau kolom penyesuaian ya. Kemudian ada kolom income summary. Nah, untuk kolom income summary ini nilainya diambil dari kolom adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan, tapi khusus untuk akun-akun nominal, yaitu untuk akun-akun pendapatan dan beban. Atau kalau kamu lihat di sini, di daftar nama akun ini, isinya mulai dari kode keempat dan seterusnya. Ya, ini nanti kita pindahkan nilainya ke dalam kolom income summary, angkanya diambil dari kolom adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Kemudian terakhir ada kolom balance sheet. Untuk balance sheet, ini nilainya diambil dari kolom adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Cuma untuk akun-akun aktiva utang dan modal, yaitu akun-akun yang kode awalnya 1, kode awalnya 2, dan kode awalnya 3. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya ya. Yang pertama kita akan mengisi kolom trial balance. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengisi kolom trial balance, ini nilainya diambil dari trial balance atau neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi datanya kita ambil dari sini. Semua data yang ada di trial balance ini kita pindahkan semua ke dalam kolom trial balance yang ada di worksheet ya. Jadi kita pindahkan semua data yang ada di trial balance ini ke dalam lembar kerja worksheet, yaitu dalam kolom trial balance ya. Kita pindahkan semua angkanya, kita sesuaikan nama akunnya. Nah, berikutnya kita akan mengisi adjustment. Untuk adjustment, ini datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal yang kita buat sebelumnya ya. Kita lihat di sini, yang pertama ada akun Office Supply Expense, nilainya di sebelah debit 8.825.000. Kita ke akun Office Supply Expense. Kamu buat di sini nilainya di sebelah debit. Kemudian Office Supplies ya, Office Supplies ini nilainya ada di kredit. Ya. Kita ke akun Office Supply, kita letakkan nilainya di sebelah kredit kolom adjustment. Berikutnya ada rent expense. Rent expense ada di debit. Ya. Kita buat di sini di sebelah debit. Kemudian ada prepaid rent. Prepaid rent di kredit. Kita pindahkan nilainya di sebelah kredit untuk prepaid rent. Berikutnya di sini ada insurance expense. Ada di debit nilainya 1.750.000. Kita ke insurance expense.
Kita catat nilainya di debit. Berikutnya ada prepaid insurance, ada di kredit nilainya. Kita ke prepaid insurance, kita buat nilainya di kredit. Berikutnya di sini ada akun bad debt, ya. Bad debt nilainya ada di sebelah debit. Kita ke akun bad debt, letakkan nilainya di debit. Kemudian ada allowance di sebelah kredit. Kita ke akun allowance, letakkan nilainya di sebelah kredit. Berikutnya depreciation expense, ada di sebelah debit. Kita ke akun depreciation expense, letakkan nilainya di debit. Kemudian equipment accumulated debt, letakkan nilainya di kredit. Kita ke equipment accumulated debt, kita letakkan nilainya di kredit. Berikutnya wages and salaries expense, nilainya ada di debit 10 juta. Kita ke wages and salaries expense, kita letakkan nilainya di debit. Kemudian expense payable, ada di kredit nilainya 10 juta. Kita ke expense payable, ya, kita buat di sini nilainya di kredit. Kemudian kita ke PPN outcome. PPN outcome ini nilainya ada di sebelah debit. Kita ke PPN outcome, letakkan nilainya di debit. Kemudian ada PPN income. PPN income ini ada di kredit. Kita catat nilainya di sebelah kredit untuk PPN income. Ya. Berikutnya ada PPN payable di kredit. Kita catat nilainya di kredit untuk PPN payable. Berikutnya income tax expense, ada di debit nilainya. Kita catat di income tax expense sebelah debit nilainya. Terakhir ada income tax payable pasal 25. Nilainya ada di sebelah kredit. Kita ke income tax pasal 25. Kita catat nilainya di sebelah kredit. Nah, kalau sudah, kolom adjustment ini kita jumlahkan sisi debit maupun sisi kreditnya. Jumlahnya harus sama, ya. Nah, berikutnya, setelah kita memindahkan data dari adjustment journal ini ke dalam lembar kerja worksheet, ya, berikutnya kita akan mengisi kolom adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, kolom adjust trial balance ini atau neraca saldo disesuaikan, ini nilainya diambil dari penjumlahan antara kolom trial balance ditambah adjustment, ya. Jadi kita mulai penjumlahannya. Kita lihat di sini. Yang pertama untuk akun cash in bank, nilainya hanya ada di trial balance saja sebelah debit, sementara di adjustment tidak ada. Berarti di adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan, nilainya tetap di debit. Begitu juga dengan petty cash dan akun receivable. Nilainya hanya ada di trial balance sebelah debit, maka kita catat nilainya di sebelah debit. Berikutnya ada allowance. Allowance ini di trial balance ada di kredit. Kemudian di adjustment atau di penyesuaian ada di kredit. Kredit dengan kredit berarti kita jumlah, ya. Nilainya letakkan di sebelah kredit. Berikutnya merchandise inventory. Nah, merchandise inventory ini nilainya hanya ada di trial balance sebelah debit, ya. Di adjustment tidak ada. Berarti kita pindahkan saja nilainya di sebelah debit. Kemudian di sini office supply. Office supply ini di trial balance ada di debit. Kemudian di adjustment ini ada di kredit. Berarti debit ketemu kredit ini kita kurangi, ya. Nilainya
Karena besaran sisi debit kita letakkan di sebelah debit. 2.175.000. Begitu juga dengan prepaid insurance, prepaid rent, PPN income. Ini nilainya ada di debit trial balance, kemudian di adjustment ada di kredit. Berarti debit ketemu kredit kita kurangi ya. Kita buat di sini jumlahnya. Berikutnya equipment at cost. Nah, equipment at cost ini nilainya hanya ada di trial balance saja di sebelah debit. Berarti kita pindahkan saja nilainya di debit. Kemudian di sini kita lihat untuk equipment accumulated debt di trial balance ada di kredit, kemudian di adjustment ada di kredit. Berarti kita jumlah karena sama-sama kredit ya. Kita letakkan jumlahnya. Kemudian untuk account payable ini hanya ada di trial balance saja. Di sebelah kredit, berarti kita pindahkan saja nilainya. Kemudian expense payable ini nilainya hanya ada di adjustment sebelah kredit, maka kita pindahkan saja nilainya juga di sebelah kredit. Kemudian di sini ada income tax payable pasal 21 dan income tax payable pasal 23. Nilainya sama-sama di trial balance sebelah kredit. Kita pindahkan saja nilainya di sebelah kredit. Kemudian income tax payable pasal 25 dan PPN payable ini nilainya sama-sama hanya ada di adjustment sebelah kredit. Maka kita pindahkan saja nilainya di kolom adjust trial balance ini sebelah kredit. Kemudian ada PPN outcome. PPN outcome ini di trial balance ada di kredit, kemudian di adjustment ada di debit. Kredit ketemu debit berarti kita kurangi ya, nilainya 0. Kemudian di sini Bank Mandiri Loan, Dava Capital ini hanya ada di kredit trial balance. Kita pindahkan saja nilainya di sebelah kredit. Kemudian Deva Drawing ini hanya ada di trial balance debit. Kita pindahkan saja nilainya di debit kolom adjust trial balance. Nah, berikutnya di sini untuk sales, kemudian sales return, freight collected, cost of goods sold, kemudian freight paid, advertising expense, telepon, internet, and electricity expense. Ini semua nilainya hanya ada di trial balance saja. Ya, ada di debit dan ada di kredit. Maka kita masukkan saja nilainya di adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Kita sesuaikan nilainya. Di trial balance itu ada di debit atau di kredit ya. Kalau ada di debit catat di debit, kalau ada di kredit catat di kredit. Berikutnya office supply expense ya. Office supply expense ini di trial balance ada di debit, kemudian di adjustment ada di debit. Debit ketemu debit berarti kita jumlah ya, nilainya letakkan di debit. Kemudian bad debt ini nilainya hanya ada di adjustment sebelah debit, berarti kita pindahkan saja nilainya di debit. Kemudian untuk depreciation expense, insurance expense, rent expense, dan wages and salaries expense ini di trial balance nilainya ada di debit, kemudian di adjustment juga ada di debit. Berarti debit ketemu debit kita jumlah ya. Totalnya letakkan di sebelah debit. Kemudian maintain expense dan other operating expense ini hanya ada di trial balance sebelah debit, letakkan nilainya di sebelah debit. Berikutnya di sini ada interest revenue. Interest revenue ini di trial balance ada di kredit. Kita letakkan nilainya di sebelah kredit. Kemudian interest expense dan bank service ini hanya ada di trial balance sebelah debit. Pindahkan nilainya juga di sebelah debit. Terakhir di sini ada income tax expense. Nah, income tax expense ini ada di trial balance sebelah debit dan adjustment sebelah debit. Berarti debit ketemu debit kita jumlahkan ya. Kita catat nilainya di sebelah debit kolom adjust trial balance. Kalau sudah, maka sisi debit maupun sisi kreditnya ini kita jumlahkan ya. Jumlahnya harus sama. 4.054.834.625. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan mengisi kolom income summary dan kolom balance sheet. Ingat, untuk mengisi kolom income summary dan balance sheet, ini nilainya kita ambil dari kolom adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Ya. Caranya,
Yang pertama kita akan mengisi kolom income summary. Untuk kolom income summary, ini angkanya diambil dari akun-akun nominal ya, atau akun-akun yang punya nomor akun 4 ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang 4 ke atas ini dari akun sales sampai dengan income tax expense. Ini adalah akun-akun yang merupakan akun nominal. Nah, nilainya ini kita lihat dari adjust trial balance ini. Ya. Dari akun sales retur sampai dengan income tax expense. Nah, nilainya ini kita pindahkan ke kolom income summary, kita sesuaikan letaknya, apakah dia di sisi debit atau di sisi kredit. Ya, kita pindahkan. Nah, berikutnya setelah kita mengisi kolom income summary, kita akan mengisi kolom balance sheet ya. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, yang masuk ke dalam kolom balance sheet atau kolom neraca, ini adalah akun-akun real ya, atau akun-akun yang memiliki kode awal akun 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada akun cash in bank sampai dengan income summary. Ya, ini adalah akun-akun yang memiliki kode awal 1, 2, dan 3. Nah, nilainya ini kita ambil dari kolom adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Kita pindahkan saja nilainya di sini. Kita sudah pindahkan ya. Sesuai dengan letaknya, yang debit kita pindahkan di debit, yang kredit kita pindahkan ke kredit. Nah, kalau sudah, kolom income summary dan balance sheet ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ini sisi debit maupun sisi kreditnya. Kalau kita lihat di sini, baik itu kolom income summary maupun balance sheet, ini sisi debit maupun sisi kreditnya tidak sama ya, atau tidak imbang. Nah, selisihnya ini bisa kita sebut sebagai laba atau rugi. Ingat, kita katakan sebagai laba kalau di income summary ini sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debit. Atau kalau di balance sheet-nya lebih besaran sisi debit daripada kredit. Itu kita sebut sebagai laba. Tapi kalau di income summary-nya itu lebih besaran sisi debit daripada kredit, dan di balance sheet-nya lebih besaran sisi kredit daripada debit, itu berarti rugi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk income summary ini besaran sisi kredit ya. Berarti selisihnya ini kita sebut sebagai laba. 2.155.901.000 dikurangi 1.434.665.625. Jadi ada laba sebesar 721.235.375. Ya. Nah, selisihnya ini harus sama ya dengan balance sheet. Kita lihat balance sheet sebelah debitnya ada 2.620.169.000 dikurangi dengan 1.858.933.625. Selisihnya 721.235.375. Selisihnya sama ya, sama dengan selisih income summary. Ini kita sebut sebagai net income atau laba bersih ya. Kemudian di sini kita jumlahkan lagi. Selesai untuk pengisian worksheet. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.